BPS menyebut ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 7,07% di kuartal 2 2021. Apa faktor dari pertumbuhan ekonomi itu? Apa juga upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 mengingat virus corona varian Delta makin mengganas? Kita tanyakan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, selamat malam. Sehat ya? Selamat malam Mbak Sofi. Pak Airlangga, ini tentu jadi kabar yang sangat baik di tengah kita masih diamuk badai varian Delta COVID-19. Tapi begini, ini kan varian peningkatan ini, pertumbuhan ini terjadi di kuartal kedua 2021. Bagaimana memastikan sustainability-nya supaya ketika di kuartal ketiga nanti ada keajegan, ada menjaga momentum dari angka yang sudah baik di kuartal 2 ini? Ya, pertama kita harus pahami bahwa di kuartal kedua itu bulannya April, Mei, dan Juni. Betul. Dan di bulan April, Mei, dan Juni itu tingkat kasus aktif itu kita bisa menekan di bawah 100.000 atau rata-rata 100.000. Nah, tentu pada saat aktivitas itu di bawah 100.000 itu mobilitas bisa dibuka. Nah, kita masuk di kuartal ketiga yang rata-rata kasusnya sudah meningkat, bahkan puncaknya kasus aktif mencapai 500, di atas 500.000. Oleh karena itu kita menerapkan yang namanya PPKM mulai dari darurat sampai PPKM level 4. Nah, tentu akan ada yang terdampak. Jadi kalau kita lihat struktur daripada 7% itu ada kontribusi yang tertinggi adalah konsumsi rumah tangga yang indeks keyakinan konsumennya sudah tinggi, di atas 104. Nah, itu kontribusinya 3,17. Nah, kemudian dari investasi itu 2,3%. Kemudian konsumsi pemerintah 0,61, kemudian ekspor 0,98. Nah, dari berbagai sektor dan komponen tersebut, kita melihat bahwa akan ada tekanan kepada sektor konsumsi rumah tangga. Oke. Nah, oleh karena itu akan ada penyesuaian terhadap pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini penting karena bagi masyarakat artinya adalah setiap 1% pertumbuhan bisa mempekerjakan 500.000. Dan kita setiap tahun ada yang mencari lapangan pekerjaan atau pengangguran dari sebelumnya 2,5 juta. Jadi minimal kita harus tumbuh 5%. Maka kuncinya adalah kita jadi harus targetnya 5%, Pak, kuartal ketiga, Pak? Bukan, minimal untuk itu kan harus 5%. Jadi oleh karena itu yang kita targetkan di kuartal ketiga adalah menurunkan kasus di bawah 200.000. Oke. Jadi targetnya adalah penurunan kasus. Dengan penurunan kasus maka perekonomian akan bisa digerakkan kembali. Sehingga tentu kalau yang pemerintah lihat, kita berharap di kuartal keempat kita bisa mengembalikan posisi yang turun di kuartal ketiga. Target pemerintah di year on year sepanjang tahun 3,7 sampai 4,5%. Oke, jadi boleh saya konklusi dari pernyataan Pak Airlangga, ada kemungkinan ini pemerintah sudah menduga bahwa nanti kuartal ketiga pasti ada penurunan dan akan diperbaiki di kuartal keempat, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Nah, jadi yang kita hitung nanti year on year sepanjang tahun. Oke, jadi paling tidak masyarakat sudah bersiap-siap kalau pemerintah sudah menyatakan bahwa bisa jadi nanti kuartal ketiga ada penurunan. Ini bukan bisa jadi, hampir bisa. Hampir pasti. Kita lihat berbasis, kita kan melihat bahwa jumlah kasus aktif dan pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik. Pada saat dia kasus 100.000 kita bisa tekan ke 7%. Pada saat dia 500.000 maka akan ada tekanan. Tetapi kita melihat ada resiliensi ekonomi, terutama yang terkait dengan ekspor, karena kita lihat dari import juga naik, barang modal maupun konsumsi. Sehingga resiliensi itu ada. Nah, tinggal untuk pemerintah, belanja pemerintah, karena itu di tangan pemerintah pasti kita akan genjot. Kemudian yang mesti kita jaga adalah konsumsi masyarakat yang didorong oleh program perlindungan sosial. Oke, soal konsumsi itu jadi penting Pak Airlangga, karena kalau kita lihat kuartal kedua itu kan isinya menjelang bulan puasa, lalu lebaran dan pasca lebaran. Ketika itu karena betul tadi yang Anda bilang bahwa kasus aktifnya rendah, walaupun waktu itu sudah ada pembatasan, tapi mobilitas masyarakat tinggi sehingga membuat konsumsi juga tinggi. Ini kemudian berkebalikan dengan saat ini ada PPKM di kuartal kedua yang bisa jadi nanti akan menyebabkan, di kuartal ketiga ini yang bisa jadi menyebabkan nanti hasilnya juga akan turun. Tapi
kira-kira untuk konsumsi ini, selain tadi yang sudah Anda sampaikan dengan bantuan itu tadi, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga konsumsi ini? Ya, pertama pemerintah mengeluarkan bantuan sosial dan khusus untuk PPKM level 4 itu bantuan sosial ditambahkan, yaitu bantuan subsidi upah yang akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang gajinya kurang dari 3,5 juta, dan itu diberikan sebesar 1 juta. Jadi akan ada dana yang berputar 8,8 triliun dari sana. Kemudian untuk warteg dan PKL, pemerintah akan memberikan 1 juta sebesar 1,2 juta. Nah, ini yang akan dibagikan dalam minggu-minggu ke depan. Di samping itu juga akselerasi dari BPUM yang besarnya 3 juta kali 1,2 juta. Dan kemudian tentu ada support dalam bentuk beras ke masyarakat yang tambahannya sebanyak 10 kilogram. Okay. Nah, ini di luar program reguler. Program reguler tetap PKH-nya jalan, bantuan subsidinya jalan, bantuan sembakonya jalan. Kemudian pemerintah juga akan segera meluncurkan kartu prakerja di semester kedua. Jadi berbagai bantalan itu disiapkan oleh pemerintah. Pak Airlangga, begini, ini kan salah satu yang harus dijaga memang adalah konsumsi. Kemarin kalau dari sisi sektor lapangan usaha, dari data yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, itu kan ditopang, sebenarnya dari lapangan usaha itu kan ditopang mayoritas oleh perdagangan dan juga reparasi. Saat itu yang paling laku adalah otomotif karena ada obral PPNBM dari pemerintah. Ini terbukti bisa mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi apa yang terjadi ketika nanti sudah tidak ada lagi PPNBM atau jangan-jangan pemerintah akan menambah skema-skema peringanan pajak lainnya? Jadi PPNBM itu akan diberlakukan sampai akhir tahun. Jadi tentu program ini akan terus berlanjut. Kemudian juga pemerintah membantu PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti. Kemudian juga pemerintah sudah menambah lagi satu PPN ditanggung pemerintah untuk sewa retail di mal. Okay. Jadi dengan berbagai stimulus itu diharapkan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke. Pak Airlangga, Anda tadi sudah menjelaskan kira-kira kuartal ketiga Indonesia akan tampak seperti apa, kuartal keempat akan tampak seperti apa. Saya mengutip sejumlah data atau indeks yang dikeluarkan, ada The Economist Global Normalcy Index, kemudian Nikkei COVID-19 Recovery Index, Bloomberg's COVID Resilience Ranking. Semua menempatkan Indonesia ada di bawah atau agak bawah. Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita bisa akan lebih baik dibanding beberapa negara lain dalam beberapa bulan ke depan ini ketika COVID-19 memasuki gelombang kedua? Kuncinya memang semuanya berbasis kepada vaksinasi. Dan vaksinasi yang dicatat adalah vaksinasi yang second dose, artinya sudah 2 kali divaksin. Nah, Indonesia sendiri mempersiapkan bahwa di bulan Agustus akan ada 73 juta vaksin yang masuk, yang akan diberikan ke masyarakat. Namun Indonesia tentu mendorong bahwa prioritasnya adalah vaksin dosis pertama dulu, karena ini kita akan dorong semakin banyak masyarakat yang divaksin, semakin tahan terhadap pandemi COVID ini. Nah, tentu sesuai dengan jumlah vaksin yang kita terima, kita akan terus dorong ke masyarakat secara lebih masif. Oke. Nah, itu yang menjadi, kita tahu beberapa daerah sudah di atas dosis pertamanya, di atas 60%, namun secara rata-rata masih 22%, sehingga tentu kita harus lakukan adalah pembelian vaksin. Kita sudah beli lebih dari 420 juta, dan ini kita tinggal tunggu delivery-nya, dan juga minimal kita melakukan vaksinasi sampai sekitar 2 juta. Kita sudah mengerahkan TNI Polri, kita berterima kasih, dan juga kemarin kita juga mengerahkan bidan. Jadi ada 50.000 bidan kita dorong untuk membantu daily, kemudian juga dari TNI dan dari Polri. Oke, Pak Airlangga, terakhir,
Ini sampai sejauh ini pemerintah diapresiasi sebenarnya karena kebijakan makro dan fiskal selama ini betul-betul konsentrasi pada pro-growth dan juga pro-poor. Tapi ketika kita mengalami pandemi, krisis kesehatan, salah satu yang dianggap masih kurang adalah kebijakan yang pro-health. Ini untuk kuartal ketiga dan keempat akan seperti apa? Jadi kita memberikan pagu untuk kesehatan juga relatif besar. Dalam program PEN, pagu yang untuk kesehatan, di luar program reguler itu ada 214 triliun. Sehingga tentu jumlahnya cukup untuk menangani pandemi COVID, cukup untuk membeli vaksin, dan sebetulnya tersedia juga untuk pengadaan obat-obatan. Jadi pemerintah mengikuti dan melihat berapa kebutuhan obat-obatan berbasis kepada angka kasus aktif dan berapa potensi yang dirawat. Pemerintah sendiri mempersiapkan 130.000 tempat tidur yang untuk dipersiapkan untuk penanganan COVID di seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Erlangga Hartarto sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan di kuartal ketiga dan perbaikan yang dikejar oleh pemerintah di kuartal keempat tahun 2021. Terima kasih Pak, selamat malam, sehat terus. Terima kasih Pak Sofi.